Pernah dengar nggak soal satu daerah di Indonesia yang reputasinya wah luar biasa? Secara politik dan spiritual, daerah ini tuh katanya nggak terkalahkan. Nah, nama daerahnya itu Pati, dan hari ini kita bakal kupas tuntas mitos di baliknya. Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya. Kenapa sih setiap ada pemberontakan di Pati kayaknya udah pasti gagal? Ini jadi inti pembahasan kita kali ini, dan jawabannya, wah, campuran antara sejarah, kepemimpinan, dan sedikit keajaiban. Oke, kita mulai dari klaim yang paling berani ya. Klaim yang jadi dasar reputasi Pati sebagai kota yang tak terkalahkan. Coba deh, dengerin baik-baik kalimat ini. Kuat banget kan? Ini bukan cuma sekedar dongeng loh, tapi sebuah keyakinan yang, ya ampun, udah mendarah daging di masyarakat Pati. Klaim inilah yang jadi fondasi dari semua mitos yang akan kita bedah. Kunci utamanya ada di istilah ini, kota dikdaya. Dan ini artinya lebih dari sekedar kuat secara militer loh. Dikdaya itu nunjukin adanya semacam kekuatan spiritual, kekuatan magis yang ngelindungin kota dan pemimpinnya dari ancaman apapun, terutama ancaman dari dalam. Terus kekuatan ini datangnya dari mana sih? Nah, menurut kepercayaan di sana, para leluhur Pati itu nggak pernah benar-benar pergi. Mereka dipercaya selalu mendoakan warganya, ngejaga biar daerah itu selalu adem tentram, gemah ripah lojinawi. Wah, ini frasa Jawa yang dalam banget artinya ya, soal kedamaian, kemakmuran, dan kesuburan. Inilah fondasi spiritualnya. Tapi ya, mitos sekuat ini kan nggak mungkin muncul dari ruang hampa ya. Pasti ada dasarnya. Mitos ini dibangun di atas fondasi sejarah yang beneran ada. Yuk kita lihat warisan dari para pemimpin kuat yang ngebentuk reputasi Pati. Sejarah itu nyatet nama-nama besar kayak Raden Kembang Joyo, Wasis Joyokusumo, sama Adipati Pragola. Mereka ini bukan sekedar pemimpin biasa loh, mereka inilah arsitek di balik reputasi Pati. Kepemimpinan mereka tuh disegani banget dan ngebentuk rantai kekuasaan yang katanya sih gak putus sampai sekarang. Terus apa sih yang bikin mereka sehebat itu? Kita ngomongin pemimpin sekelas Raden Kembang Joyo loh, yang berhasil nyatuin dua kerajaan yang lagi musuhan. Atau Wasis Joyokusumo, yang bikin wilayah kekuasaan Pati makin luas dengan naklukin daerah-daerah kuat kayak Madiun. Mereka ini benar-benar pembangun fondasi yang kokoh, yang warisannya masih bisa kita rasain sampai sekarang. Tapi kekuatan mereka itu ternyata bukan cuma soal politik dan tentara. Ada elemen mistis yang gak bisa dipisahin dari cerita ini. Nah, sekarang kita pindah, kita lihat pusaka yang katanya ngejaga tahta mereka. Dan ini dia, nama pusaka sakral yang jadi jantung kekuatannya Pati. Keris rambut pinutung. Ingat ya, ini bukan sekedar senjata biasa, tapi simbol kekuasaan yang gak tergoyahkan. Tapi ternyata keris ini nggak sendirian. Dia ini bagian dari Dwi Tunggal Pusaka, alias dua pusaka yang jadi satu, bareng sama Kuluk Kanigara atau mahkota kerajaannya. Jadi, keris itu simbol kekuatan spiritual buat ngancurin pemberontak, sementara mahkotanya itu simbol legitimasi, simbol hak buat mimpin. Dua-duanya harus nyatu. Nah, peran keris yang satu ini tuh spesifik banget. Dan jujur, agak ngeri juga buat para penantang. Dia dapat julukan penumpas pemberontak. Cuma, dengan adanya keris ini aja udah jadi peringatan keras buat siapapun yang berani macam-macam sama kekuasaan di Pati. Nah ini nih, bagian favorit saya, bagian yang paling menarik. Kekuatan keris ini tuh ternyata nggak otomatis, ada syaratnya. Jadi ini bukan cuma soal punya bendanya, tapi soal pantes nggak sih seorang pemimpin itu megang pusaka ini. Dan ini poin paling pentingnya, kekuatan pusaka ini nggak bisa dipakai sama sembarang orang. Pemimpinnya itu harus cerdas dan berbudi luhur. Ini kan pelajaran kepemimpinan yang luar biasa banget ya. Kekuatan sejati itu bukan datang dari senjatanya, tapi dari karakter orang yang megangnya. Dan ceritanya makin dalam lagi nih. Pati itu bukan cuma pengguna pusaka, tapi juga pusat pembuatnya. Menurut cerita dari mulut ke mulut, empu-empu atau ahli pembuat keris paling jago dari kerajaan besar kayak Majapahit dan Demak, itu justru belajarnya ke empu-empu dari Pati. Dan salah satu tokoh yang paling wow bikin takjub itu, Empu Nyai Sombro. Bayangin, seorang empu perempuan yang saking saktinya, konon bisa bikin keris cuma dengan pijatan tangannya. Kisah-kisah kayak gini yang makin ngukuhin status Pati sebagai pusat spiritual dan keahlian tingkat tinggi. Oke, terus gimana ceritanya mitos dan sejarah ini bisa bertahan sampai sekarang, di zaman modern?
Yuk kita lihat gimana tradisi ini dijaga dan diwarisin sampai hari ini. Nah, tradisi ini dirawat dan dihidupkan lagi lewat sebuah ritual modern yang namanya kirap boyongan. Ini tuh cara masyarakat Pati buat nyambung lagi sama sejarah mereka, sama kepemimpinan, dan pusaka para leluhur. Dan ini bukan acara tahunan biasa loh. Karena sakral banget, kirap boyongan ini cuma diadain setiap 5 tahun sekali. Jadi ini momen yang benar-benar spesial dan ditunggu-tunggu banget sama warga. Nah, pas prosesi ini, replika atau duplikat dari keris rambut pinuntung dan kuluk kanigara itu diarak keliling kota. Ini bukan sekedar pawai biasa ya, ini tuh semacam pernyataan simbolis yang ngingetin semua orang soal akar sejarah dan nilai-nilai yang jadi pegangan di daerah mereka. Jadi, pada akhirnya apa sih intinya? Keris rambut pinutung ini udah berubah dari sekedar benda fisik jadi sebuah narasi yang hidup. Dia bukan lagi cuma senjata, tapi udah jadi simbol dari ide-ide besar, kekuasaan yang sah, persatuan rakyat, keadilan dan kemakmuran yang kita semua pengen. Dan semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang lebih luas, yang bisa kita renungin bareng-bareng. Kisah dari Pati ini nunjukin gimana sebuah kepercayaan bersama yang dirangkai dari sejarah, spiritualitas, dan simbol bisa jadi sumber kekuatan yang nyata. Jadi pertanyaannya adalah, seberapa besar sih sebenarnya peran sebuah keyakinan dalam ngebentuk dan ngejaga kekuasaan dimanapun itu di seluruh dunia?